Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Faizi dan kali ini saya akan membahas mengenai gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari tentang hal ini, kita diharapkan dapat yang pertama memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia. Yang kedua, memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik ajaran masing-masing, serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai organisasi Islam modern di Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali organisasi modern Islam di Indonesia. Cuma untuk pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai 4 organisasi Islam modern Indonesia yang menonjol. Yang pertama yaitu Muhammadiyah, yang kedua adalah Nahdlatul Ulama, yang ketiga adalah Salafi, dan yang keempat adalah Hizbut Tahrir. Nah, yang pertama yang organisasi Islam yang akan kita bahas yaitu Muhammadiyah. Nah, organisasi Islam ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Kelahiran Muhammadiyah ini merupakan awal dari sebuah gerakan Islam modernis yang melakukan perintisan pemurnian akidah atau bisa kita sebut purifikasi sekaligus pembaruan Islam di Indonesia. Nah, untuk ajaran dan pemikiran yang pertama mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru. Contohnya Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah. Yang kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Untuk basis massa dari Muhammadiyah sendiri, lebih dari 25 juta muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah, dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Untuk pendekatan dakwah yang dilakukan oleh organisasi Islam Muhammadiyah ini cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yaitu tabsyir, islah, dan tajdid. Nah, selanjutnya organisasi yang kita bahas adalah Nahdlatul Ulama, atau bisa disingkat dengan NU. NU sendiri didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nahdlatul Ulama lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme saat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Pertama yaitu ajaran dan pemikiran dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama, di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Yang kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i. Untuk basis massa dari NU sendiri, populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa, yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata baik di kota maupun di desa. Untuk pendekatan dakwah yang dilakukan oleh organisasi Islam modern NU, dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, tawassut, dan istidal. Organisasi Islam modern selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Salafi. Salafi sendiri didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Untuk ajaran dan pemikiran dari Salafi ini yaitu upaya pembersihan ragam bid'ah, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Untuk basis massa dari organisasi ini, pengikut Salafi masih sangat sedikit, dan pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Untuk pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Salafi, untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi.
Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak. Lalu untuk organisasi terakhir yang akan kita bahas yaitu Hizbut Tahrir atau biasa disingkat HT. Latar belakang sendiri didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Nah, Hizbut Tahrir di Indonesia masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Nah, pada tahun era 1960-an, ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan lain sebagainya. Untuk ajaran pemikiran dari organisasi ini, yang pertama menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global yang dipimpin oleh seorang khalifah. Untuk basis massa dari Hizbut Tahrir, mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Untuk pendekatan dakwah yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan demonstratif publikatif. Nah, dari keempat organisasi Islam modern Indonesia ini, keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah atau cabang fikih, sementara persoalan usul, pokok dan akidah hampir semuanya sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.